Pada kesempatan ini, saya akan membawakan materi tentang Health and Safety Environments pada kasus kebakaran kilang minyak PT Pertamina dalam 4 tahun terakhir. Topik ini sangat penting mengingat kilang minyak itu termasuk kategori industri dengan tingkat bahaya tinggi karena kebakaran di kilang minyak bukan sekedar hanya insiden tetapi juga ancaman nyata. Berikut merupakan tabel analisis level risiko kebakaran di PT Pertamina dari Journal of Industrial Hygiene and Occupational Health, di mana ada bahaya tertinggi itu di floating stroke overloading dengan level risiko sangat tinggi. Bahaya utamanya meliputi kebocoran minyak atau gas akibat korosi pipa, korsleting listrik, dan potensi ledakan akibat akumulasi uap hidrokarbon. Contohnya bisa dilihat pada insiden kebakaran di Depot Pelumpang tahun 2023. Kemudian diikuti oleh stripper dan sulfur recovery unit dengan risiko high yang memiliki potensi kebocoran gas H2S, tekanan berlebih dan reaksi kimia eksotermik. Kasus serupa pernah terjadi di kilang Balongan pada tahun 2021. Selanjutnya, risiko medium ditemukan di area multipart dan manifold dengan potensi tumpahan minyak atau kebocoran gas. Dan yang terakhir itu ada risiko low, ada di triphase, separator, gasboot, dan tangki scrubber yang biasanya melibatkan kegagalan minor ataupun kebocoran kecil. Nah, bahaya-bahaya tersebut umumnya disebabkan oleh 3 faktor utama. Ada faktor teknis seperti korosi, usia peralatan, ataupun desain yang tidak memenuhi standar. Lalu ada human error, misalnya pelanggaran izin kerja atau kurangnya pelatihan, serta ada lingkungan, contohnya sambaran petir. Nah, untuk mengendalikan bahaya tersebut, PT Pertamina perlu menerapkan pendekatan berlapis sesuai tingkatan risikonya. Untuk risiko sangat tinggi disarankan pemasangan sensor gas real time, sistem pemadam otomatis, grounding, hingga pembatasan akses berbasis biometrik. Juga dilakukan simulasi tanggap darurat bulanan. Untuk risiko tinggi, perlu dipasang pressure relief valve, gas detektor H2S, pelatihan kimia berbahaya, dan sistem ventilasi khusus. Untuk risiko sedang, pengendalian meliputi oil boom, sensor tekanan, flare system, dan inspeksi berkala. Dan untuk risiko rendah, itu cukup dengan preventive maintenance, penggunaan APD, dan pengecekan harian. Ini semua masuk dalam hierarki pengendalian bahaya, dimulai dari eliminasi, substitusi, rekayasa teknis, aturan kerja, sampai APD sebagai lapisan terakhir. PT Pertamina ini wajib menerapkan standar HSE yang komprehensif untuk mencegah insiden kebakaran dan kecelakaan kerja. Standar internasional seperti ISO 45001 untuk manajemen K3 dan ISO 14001 untuk pengelolaan lingkungan itu harus diintegrasikan dengan standar NEPA. Khususnya NEPA 70 untuk keselamatan listrik, NEPA 30 untuk penyimpanan cairan mudah terbakar, dan NEPA 72 untuk sistem deteksi kebakaran. Selain itu, standar API-RP 2001 tentang proteksi kebakaran di industri minyak itu juga harus diterapkan. Di tingkat nasional, perusahaan harus memenuhi UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengolahan Lingkungan Hidup, serta Permenaker Nomor 186 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Kebakaran. Implementasi prosedur operasional HSE ini harus mencakup identifikasi risiko melalui HJOB Study dan GSA, Job Safety Analysis. Sistem proteksi kebakaran seperti pom delay system dan water spray system itu harus sesuai dengan NFPA 11 serta program tanggap darurat yang mencakup simulasi berkala minimal 2 kali setahun. Pelatihan kompetensi pekerja termasuk penanganan H2S dan penggunaan APAR itu harus dilakukan secara rutin. Pemantauan melalui inspeksi harian dan audit triwulan, serta penerapan best practice industri seperti proses safety management dan digitalisasi sistem melalui e-permit dan real-time monitoring. Itu menjadi kunci untuk mencapai target zero accident. Dengan mengintegrasikan standar-standar ini secara konsisten, PT Pertamina dapat meminimalkan risiko kebakaran dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman. Juga standar HSS ini bukan cuma sebagai formalitas saja, tetapi kunci untuk menjaga keselamatan kerja dan keberlangsungan operasional. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.